Shalom, Kak Samuel, Pak Yuda, Pak Budi. Shalom, Kak. Iya, aku baru selesai mandi. Oh gitu. Iya. Mau PPW nggak? Kenapa, Kak? Mau PPW nggak? Lah, yang PPW bukan aku, Kak. Ini, Kak. Aku kan udah waktu Senin yang lalu. Oh, Heeh. ini Pak Budi lagi di jalan. Aku gantiin. Lagu apa ya enak ya? Aduh. Terserah Kakak sih. Aku sih bebas aja sih, Kak. Kalau bisa lagu-lagu yang menguatkan sih, Kak. Menguatkan iman. Shalom, Bu Meliana. Shalom, Peter Owen. Shalom semuanya. Pak Yuda, Shalom, Bu. Samuel. Malam Bu, masih belum pakai baju ya Mama? Sama sih, Bu. Ya. Aku juga belum pakai baju, Bu. Saya mandi, Bu. Pak Yuda hari ini presentasi ya Pak? Saya hari ini Bu ya? Hari yang kedua boleh Bu? Hah? Yang Hari yang kedua. Udah maju aja lah Pak. Kedua gimana Pak? Hari ini masih satu orang. Minggu depan yang kedua dua orang. Shalom Pak Tommy. Shalom, Pak Tommy. Salam Bu, salam semua. Bu, saya izin sambil di jalan ya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. BTW, Ibu gimana kabarnya, Bu? Apa? Peter? Oh, BTW. Baik, Ah, Peter. Puji Tuhan. puji Tuhan. Peter udah balik Indonesia kan? Udah, Bu, udah dari lama, Bu. Udah lama ya? Di sana Udah seminggu, lama. minggu? Kenapa, Bu? Di sana 2 minggu. Salam, 10 salam Bu 10 hari, Bu, di Mary, sana, Bu. Shalom, Opa Elman. salam Bu Mary, Putus-putus salam suaranya ke semuanya. saya ya. Aku di sana selama 10 hari aja, Bu. Nggak lama-lama, Bu. 10 hari ya. Iya, sampai tanggal 15 Oktober waktu itu udah pulang. Oh, Mm-mm. Shalom Pak Elman. Salam Bu Mary, salam semuanya. Shalom Pak. Halo Bu Mary. Ya, shalom juga Pak. Mau dimulai Bu PPW-nya? Oh iya, udah 30. Terima kasih sudah mengingatkan. Siapa yang bertugas hari ini? Ya, saya Bu. Oh, Samuel, silakan. Oke, baik. Mari Bapak Ibu, mari Bu Mary kita angkat satu lagu dengan judul Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau berikan aku layakanku dapat memanggilmu Bapa
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita ulang dari awal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang kekal di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami yang pertama bersama dengan dosen kami Ibu Mary ya Tuhan. Dan yang Kau berkati pelajaran kami hingga selesainya Tuhan. Berikanlah kami telinga seorang murid mau mendengar, mau diajar Tuhan apa yang dipaparkan oleh Ibu Mary. Berkati juga Bu Mary Tuhan, kiranya Kau berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran dalam mengajar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai kelas pertama kami. Haleluya, amin. Silahkan Ibu Mary. Oke, terima kasih Samuel yang sudah melayani membawa kita masuk dalam penyembahan sebelum mulai kelas kita pada malam ini. Oke. Oke, Pak Yuda siap untuk presentasi ya Pak hari ini ya Pak ya? Bu, jujur presentasi saya lupa belum membuatnya, tapi saya janji 10 menit ke depan selesai, Bu. Bagaimana kalau materi dulu saja, Bu? Kan Bapak udah kirim Word-nya ya ke saya Ya, kan? sudah, Bu, sudah, Bu. Cepat, Bu, nanti bikin PPT-nya. Saya lagi sedang buat ini. Kita awalnya kan akan memulai dengan materi sebentar, Pak ya. Oke. Bisa Makasih. konsentrasi nggak tapi Pak? Kenapa, Bu? Bisa konsentrasi dengan Bisa, materi bisa, ya? Bu. Bisa, Bu, bisa. Aman-aman, Bu. Oke. Oke, Bapak Ibu. Saya akan share screen ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang peraturan Allah kepada suami gitu ya. Jadi dalam keluarga, walaupun itu orang suka bilang keluarga bagian yang paling kecil ya, struktur yang paling kecil itu keluarga. Tapi dalam keluarga itu merupakan sebuah unsur yang paling penting juga. Nah, disitulah bagaimana generasi itu dibentuk, mulai dibentuk dalam keluarga. Jadi artinya orang tua tidak bisa menyerahkan pendidikan anaknya secara penuh hanya kepada lembaga pendidikan, yaitu sekolah. Artinya pada intinya keluargalah yang bertanggung jawab atas akhlak, sikap, tindakan, kecerdasan daripada anaknya. Jadi intinya walaupun dia merupakan struktur yang terkecil dibandingin struktur yang lain, tapi dalam sebuah keluarga itu menentukan, itu ya, memegang peran yang penting
untuk sikap, tindakan, kemajuan sebuah bangsa, bagaimana kualitas daripada generasi berikutnya. Itu ada di tangan keluarga. Sekali lagi, itu tidak bisa diserahkan dalam lembaga pendidikan atau diserahkan kepada guru. Jadi, dalam hal ini Allah juga memperhatikan hal itu tentunya. Makanya Allah juga memberikan aturan-aturan dalam sebuah keluarga. Yang kita sudah lihat kemarin ada sebuah tanggung jawab suami. Peraturan dari Allah kepada suami, bagaimana suami itu harus mengasihi istrinya, tidak hanya berbicara tentang perasaan, tetapi mengasihi itu dalam bentuk juga pada satu titik rela berkorban, bahkan jika perlu berani mengorbankan nyawanya bagi pasangannya, yaitu istrinya. Nah, berikutnya di sini kita mau melihat peraturan Allah terhadap peraturan Allah untuk istri. Apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Terima kasih untuk konfirmasinya. Nah, yang paling pertama adalah kita akan memulai bahwa wanita sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri gitu ya, itu dia harus menunjukkan sebuah kesopanan dalam perkataan, dalam tindakan, dalam perbuatan. Nah, karena istri ini adalah menjadi rantai penghubung antara suami dan juga anak-anaknya. Dia menjadi sebuah jembatan agar adanya hubungan yang baik antara anggota keluarganya, gitu ya, dengan kesopanan dalam berkata maupun dalam perbuatan. Nah, berikutnya juga hidup dalam peraturan ilahi, jadi mengikuti kebenaran firman Tuhan, sehingga anak maupun suaminya hidup dalam suasana yang tertib, hidup dalam suasana yang tentram. Artinya damai Allah boleh ada dalam kehidupan rumah tangga gitu ya. Nah, ini adalah aturan-aturan, sebagian aturan yang diberikan kepada istri. Nah, berikutnya di sini adalah istri harus tunduk kepada suami. Nah, ini Allah berbicara secara khusus kepada istri untuk tunduk kepada suami gitu ya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, di sini saya mau bertanya kepada calon-calon ibu ya di sini ya. Ada Gracia dan Bina. Tidak bisa on cam ya? Bina, gimana? Setuju nggak? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Setuju nggak? Ibu Yunita mau berpendapat? Gracia, kepada wanita-wanita Indonesia yang ada di Zoom ini, istri harus tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Artinya pertanyaan ini ketika kita diperhadapkan sebuah pilihan, kalau boleh, apakah kita mau tunduk kepada suami? Bina, apakah bisa mendengar suara saya? Shalom Bu, Oh ya, Bu setuju Yunita. Bu. Ya, Shalom silakan Bu, pendapatnya, setuju. Bu. Karena kan sudah jelas sesuai firman Tuhan ya Bu. Ada di firman Tuhan. Oke, sesuai dengan firman Tuhan. Itu sudah menjadi sebuah kesadaran atau ya karena firman Tuhan ya udahlah tunduk gitu. Tapi kalau saya tergantung Bu, tergantung suaminya. Tergantung suami. Maaf ya Bu, maaf. Ini berarti sama diskusi kelas tadi pagi ya. Jadi ada syaratnya ya Bu ya. Jadi berarti kita rubah di sini ya Bu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu jika gitu ya Bu. Enggak juga Bu. Jadi gimana dong Bu? Tadi Ibu bilang lihat dulu ya. Lihat dulu suaminya gimana. Saya nggak mau tanya kepada bapak-bapak, pasti udah setuju ini. Saya nggak mau tanya ke calon bapak kayak Peter Owen gitu. Pastilah dia setuju gitu ya. Gimana Bu? Setuju Bu kalau mengajarkan tentang kebenaran Bu. Kalau nanti ternyata suaminya ngajarin yang nggak baik, mesti kita mau tunduk juga sih Bu. Wah, gimana nih? Gimana dong? Berarti bersyarat nih bapak-bapak. Jadi bersyarat nih ya. Gitu ya Bu ya? Bingung Bu. Nanti aja ke yang lain dulu Bu. Gracia dan Bina.
Iya Bu, kalau dari saya Bu, eh, kalau menurut saya sih pertama-tama kan tunduk sama Tuhan ya Bu ya. Itu. Siapa Terus nih kedua, yang kedua tunduk sama tunduk Tuhan? sama Iya, pertama kan tunduk sama Tuhan gitu Bu. Ini kan perintah Tuhan gitu kan. Tuhan bilang Nah, kita harus tunduk gitu kan Bu sama suami gitu ya Bu ya. Walaupun mm, saya belum ya Bu ya, belum punya. Tapi kan ini kan perintah Tuhan nih, kita tunduk gitu. Tapi kalau tadi kata Cionita, saya suaminya merintah yang nggak benar misalnya gitu kan. Ya kembali lagi kan kita tunduknya ke Tuhan gitu sih. Jadi ya masa kan eh, kita tunduk di satu sisi kepada perintah Tuhan yang menghormati suami, tetapi kita melanggar perintah Tuhan di sisi lain ketika Tuhan bilang misalnya kita jangan berbuat yang nggak benar misalnya gitu kan. Jadi menurut saya sih ini tetap sebenarnya wajib, tetapi kembali lagi yang utama itu tunduknya kepada Tuhan gitu Bu. Oh jadi ya mohon maaf ya Bu, saya off cam Bu, lagi sakit kepala Bu. oh iya iya, oke oke. Ya Ya, itu sih Bu dari pendapat saya Bu. tadi ada kata tetapi ya, Grace ya. Berarti syarat lagi ya, Grace, tetapi sama Iya kayak Bu. Bu Yunita, betul ya? Iya itu sih Bu. Tapi di sini ada nggak firmannya? Coba Bina cari dong firmannya. Lihat langsung Tapi Ci Alkitab Grace ada jangan di jadi mana? takut punya suami ya, Ci. Hah? Ya, Iya tapi jangan jadi Ci, takut punya suami ya, Ci Grace. suaminya yang dari Tuhan nanti Ci. Amin. Suami Amin. yang dari Tuhan yang tunduk sama wah, rohani sekali ya ya, luar Grace. biasa. Bina baca ayatnya Bin. Gimana ini Bin? Cari dong. Gimana Hai ayatnya Bin? istri, tunduklah kepada suamimu Tunggu Bin seperti sebentar. kepada Bin sebentar. Coba bacanya yang Tuhan. lengkap di mana ayatnya. Kamu baca di Alkitab. Saya nggak munculkan di sini biar kamu cari. Takutnya ntar ada tambahan kan di sini. Langsung dari ayat Alkitab. Silakan. Oke, aku cari dulu ya, Bu ya, sebentar ya. Kayaknya itu di Filipi, Efesus ya, tunduklah. Ayo di mana? Cari dulu. Iya, sebentar dulu, Bu. Tunduklah. Sembari nunggu Bina, bapak-bapak nggak bersuara nih. Ada yang mau bersuara, bapak-bapak silakan. Kayaknya di Saya kasih Efesus deh, kesempatan. Bu. Hah? Itu di, entar dulu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu di Efesus kayaknya deh, Bu. Entar dulu. Cari Oh iya, dulu udah dapat. sampai ketemu. Udah. Nah, baca. Udah, baca ayatnya. Efesus 5, bentar ya. Efesus 5 ayat 22. Kasih Kristus adalah dasar dari hidup suami istri. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kok nggak ada kata tetapi atau jikalau? Ada nggak? Coba baca yang benar dulu, Bin. Ada Ibu, ini ya, Nggak itu ada ya? ada di Efesus 5 ayat 22 sampai 23 ini ya, Bu. Aku baca sekali lagi ya, Ibu ya. Salah kali bacanya. Ini aku baca Ibu, ini udah jelas banget ini. Oke. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 24. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi nggak ada kata tetapi, Nggak ada. nggak ada kata jikalau. Nggak ada. Gimana dong, Bu Yunita? Gimana nih, Grace? Nggak ada kata tetapi. Jikalau. Tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, memang dalam pernikahan itu perbedaan ya, tentu saja laki-laki dan perempuan itu gendernya aja udah berbeda. Pasti di situ ada perbedaan-perbedaan. Belum lagi tindakan-tindakan yang tidak selalu kita setujui ya dengan pasangan kita. Tapi artinya di sini ayat ini berbicara tentang tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, kita lihat dulu ya, kita lanjut dulu. Kalau tadi ada pendapat, tunggu dulu nih, lihat dulu suaminya seperti apa. Oh, suaminya seperti gembala yang luar biasa gitu ya. Oke, saya tunduk. Kalau enggak, tunggu dulu dong gitu kan. Kita lanjut dulu ya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, jadi di sini gambaran tentang tunduk atau takluk ini jangan kita lihat sebagai sesuatu hal yang negatif. Jadi pengertiannya bukan untuk diinjek-injek, dilakukan semena-mena gitu ya, atau sesuatu yang tidak penting gitu. Nah,
sebagai para wanita, ibu rumah tangga gitu ya, sebagai istri kita harus ingat bahwa firman Tuhan juga sudah memberikan nasihat kepada para suami bahwa harus mengasihi. Jadi pengertian tunduk itu bukan dalam hal yang negatif, tetapi pengertian tunduk itu dijalankan dengan rendah hati. Ya, tentu saja ya, kalau kita tunduk harus dengan kerendahan hati. Bagaimana kita mau tunduk dengan kesombongan? Pasti itu dilakukan dengan kerendahan hati. Nah, kembali lagi, kerendahan hati yang tidak dibuat-buat, tapi memang dengan sebuah kesadaran. Nah, terus juga penuh pengertian mematuhi sebuah kuasa atau seseorang yang berwenang. Dalam hal ini apa nih maksudnya? Suatu kuasa, wewenang. Di sini berbicara otoritas, kewenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang laki-laki yang memiliki jabatan sebagai kepala keluarga. Dengan kata lain, suami gitu ya, sudah menikah. Dia memiliki otoritas. Nah, di sini istri diminta untuk tunduk, takluk gitu ya. Nah, satu sisi juga Allah memberikan kesempatan kepada para istri untuk memilih tunduk itu dengan sukarela. Jadi walaupun firman Tuhan mengatakan tunduklah gitu kan, tapi juga harus dijalankan dengan sukarela, bukan dengan keterpaksaan. Nah, Tuhan Yesus juga sudah menunjukkan sebuah keteladanan ketika Yesus harus tunduk kepada Bapa. Bagaimana dia harus mati di kayu salib. Walaupun Tuhan Yesus pernah bergumul gitu kan, kalau bisa lalu karena cawan ini. Tapi pada akhirnya dengan sebuah sukarela, kerelaan hati, Tuhan Yesus menjalani penyaliban di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, itu juga tidak gampang kan? Satu pergumulan yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, di sini kita harus ingat juga bahwa Allah tidak akan pernah menghormati orang yang menuntut, memegang erat-erat yang namanya haknya. Sebagai seorang istri gitu ya. Oh, saya punya hak kan? Saya punya hak untuk memutuskan misalnya. Kan ini sama-sama membangun sebuah keluarga. Nah, itu Allah tidak menghormati orang yang memiliki pemikiran seperti itu, yang menuntut haknya, yang mengambil haknya gitu ya, dengan cara yang tidak tepat. Tetapi melainkan dengan kemauannya sendiri untuk patuh kepada perintahan Tuhan, yaitu perintah yang tadi itu walaupun. Nah, kenapa harus tunduk? Nah, kita harus melihat di sini bahwa otoritas yang Tuhan berikan kepada suami itu dengan kewenangan yang ada, berarti di sini ada sebuah perisai perlindungan yang akan didapati oleh seorang wanita, seorang istri ketika dia tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada suaminya, gitu ya. Karena apa? Secara fisik kadang-kadang wanita itu kan memang menjadi sasaran dari tindakan kejahatan, tindakan kekerasan. Makanya harus mendapatkan perlindungan dari seorang laki-laki, yaitu suaminya. Terus juga dalam hal emosi, kadang-kadang kan wanita itu meledak-ledak gitu ya, tidak bisa kadang-kadang ngerem gitu ya. Dalam sisi kerohaniannya juga. Nah, makanya ini harus ada sebuah perisai yang melindungi dari sisi emosinya, menenangkan jiwanya gitu ya, dan juga mendukung untuk kemajuan daripada rohaninya dalam mengikuti Tuhan. Nah, ini seorang wanita membutuhkan seorang laki-laki untuk melakukan perlindungan tersebut. Nah, di sini juga, nah sebagai contoh tidak jauh, seorang suami juga melindungi istrinya dari perlakuan kasar atau ketidaksopanan. Nggak usah jauh-jauh, dari internal juga, yaitu anak-anaknya. Bisa kan terjadi? Misalnya anak-anaknya mau umur berapapun, kadang-kadang masih kecil aja, sudah melawan. Sudah melawan mungkin orang tuanya. Sebentar ya, tunggu. Maaf Bapak Ibu, saya lanjut lagi ya. Nah, jadi kadang-kadang di rumah pun bisa saja anaknya bertindak tidak sopan.
terhadap mamanya gitu. Nah, disinilah peran seorang suami, dia harus membela istrinya gitu ya. Bagaimana dalam mendidik anak tidak boleh membela anaknya, tapi harus bersama-sama. Ada sebuah kesepakatan dalam mendidik anaknya. Jadi di sini juga ada perlindungan yang diberikan, kesopanan, perhatian terhadap istrinya. Nah, ini menjadi alasan juga kenapa kita harus tunduk. Ada hal-hal yang menjadi tugas daripada suami yang akan dilakukan, akan dipertanggungjawabkan kepada istri. Nah, berikutnya juga menjadi sebuah teladan, sebuah contoh dari seorang ayah kepada anak-anaknya, bagaimana dia melindungi istrinya, bagaimana dia mendampingi istrinya, mendukung istrinya, mensupport dalam hal kerohanian juga. Nah, terus berikutnya, ternyata juga seorang istri itu dilindungi oleh suaminya terhadap serangan-serangan dari pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa gitu. Tuhan memberikan otoritas itu untuk berdoa, bergumul gitu ya, melindungi, berdoa bagi keluarganya, berdoa bagi keselamatan keluarganya. Itu Tuhan berikan kepada seorang suami. Nah, jadi intinya di sini apapun yang terjadi dalam keluarga itu mungkin ada pergumulan ya, ada perbedaan pendapat. Nah, gitu. Tapi pada intinya bahwa seorang istri yang tunduk kepada suaminya, ada istri yang menjalankan tugasnya dengan baik. Dan Amsal katakan di dalam Amsal 31 dikatakan bahwa lebih berharga daripada permata. Nah, ini adalah sebuah pujian, sebuah apresiasi yang Tuhan berikan kepada wanita yang menghargai suaminya, yang memperlakukan suaminya sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu mau tunduk tanpa syarat, bahwa dia lebih berharga daripada permata sekalipun. Secara manusia itu merupakan barang yang berharga, tapi ternyata istri itu melebihi semua itu. Nah, juga di sini memberikan gambaran Alkitab yang paling lengkap, bahwa dia memiliki kecakapan dalam melakukan banyak hal, memiliki cita-cita, tujuan dalam keluarganya, dia juga rajin bekerja, bijaksana, baik hati, menjadi dapat dipercaya, dan juga membawa suasana sukacita, periang, terus juga menyediakan kebutuhan daripada keluarganya. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh wanita Allah gitu ya, wanita daripada ibu-ibu atau istri orang percaya gitu ya, menggunakan kecerdasannya, kekuatan tubuhnya itu semua untuk takut akan Tuhan. Nah, jadi ya menciptakan kehidupan yang berkelimpahan bagi suaminya, anak-anak mereka, orang-orang miskin dan sebagainya. Jadinya di keluarga udah bagus, dalam internal sudah oke, anak-anak dan suami terberkati, dia juga akhirnya menjadi berkat juga untuk orang di luar sana. Jadi seorang wanita yang membawa keluarganya untuk juga memikirkan orang di luar sana, menjadi berkat bagi orang-orang yang di luar sana. Nah, kalau kita lihat kondisi yang seperti ini, maka dia menjadi wanita yang sangat dikagumi oleh keluarganya, sangat dihormati oleh keluarganya. Nah, jadi ini intinya. Istri juga boleh saja mengemukakan pendapat, tapi keputusan sepenuhnya adalah di tangan siapa, Bu Yunita? Siapa, Bina? Ya, Bu. Siapa? Dengar nggak? Iya, dengar. Keputusan kepada siapa? Istri boleh saja memberikan pendapatnya kepada suaminya, tapi keputusannya siapa yang memutuskan? Suami. Suami. Siap. Ini karena materi etika lagi bahas begitu atau sudah dengan kesadaran? Bina. Kalau itu sih, Bu, itu memang bukan, iya. Kedengaran kan, Bu, suara saya? Iya.
Kalau itu Iya, kalau itu sih Ibu, itu bukan karena dari materi etika, tapi emang dari awal gitu kan, bahwa laki-laki itu memang lebih tinggi daripada perempuan. Jadi walaupun kita ada pendapat, jadi kayak misalnya nih kalau dalam masalah keluarga, ini hanya pemikiran aku aja Ibu ya. Kayak misalnya nih ada masalah dalam keluarga, jadi ada pendapat. Jadi untuk menemukan titik temunya itu ada alangkah baiknya perempuan itu yang harusnya sebagai penolong, dan kalau misalnya ada keputusan-keputusan itu ya mungkin ada ide ya suami bisa ini sih, kita lebih taat lagi. Keputusan itu sepenuhnya bergantung pada suami. Oke, jadi artinya di sini pendapat daripada Bina karena sudah kesadaran gitu ya. Iya Bu. Berarti udah siap tunduk sama suaminya nanti kalau sudah menikah tanpa syarat. Gimana nih? Masih sulit sepertinya ya. Aduh. Iya Ibu siap. Tapi kalau misalnya juga suami nanti misalnya suatu saat nih suami nih nggak orangnya kayak nggak tegas pada diri sendiri ya, harus apalah, udah harus kita yang harus tegasin gitu. Kan ada sekarang yang kayak gitu, tapi semoga enggak sih. Tuhan jauhkan kayak suami kayak gitu. Jadi kalau dia nggak tegas, jadi yang tegas Bina gitu sebagai istri. Ya aku tegasin. Nggak tahu Ibu, aku juga nggak tahu, belum masuk pada pernikahan. Gimana Pak Budi, setuju statementnya Bina? Kalau suaminya nggak tegas, katanya dia ambil alih, ambil ketegasan itu. Gimana Pak? Kalau ambil alih mungkin tidak ya Bu, tapi lebih ke membicarakannya lagi ya, lebih ke apa ya berunding lagi lah. Tapi Artinya kalau misalnya nggak suaminya langsung. keras kepala gimana? Gimana Pak Budi? Gimana nih? Misalnya nih ada sebuah masalah nih, ini jadi kasus lagi nih. Ada sebuah masalah nih. Jadi untuk memecahkan sebuah masalah itu harus ada kayak udah kayak beda statement gitulah. Statement si suami harus ini, sedangkan ini gitu kan. Jadi kayak kayak kita udah tahu nih sejauh ke depan akan seperti ini kalau misalnya ambil keputusan yang berdasarkan sama suami gitu kan. Biasanya kan kita kalau cewek itu lebih luas kan ininya kan pikirnya, kalau maksudnya lebih kayak lebih banyak memikirkan ke depannya gitu kan. Bagaimana kalau kalau tentang itu Pak? Harusnya kayak misalnya nih nggak ada temu nih. Jadi kayak istri kalau misalnya nih istri kalau menemukan kalau harus mengikuti keputusan itu jadinya ada ya sesuatu yang fatal nanti. Nah, kayak gimana gitu? Kayak gimana Pak Budi? Gitu. Ya tentunya kalau memang sama-sama Kristen ya, Kristen yang sudah lama memang sudah mendalami ya, tentunya bersama-sama berdoa. Kalau tidak mau sama-sama berdoa ya berdoa masing-masing ya. Artinya kan eh, pasti dari doa itu akan dapat sesuatu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali ada figur seseorang, mungkin seseorang yang kira-kira kita anggap kita hormat lah, kita hormat kepada dia, mungkin nggak apa-apa melibatkan orang itu, supaya mungkin dari pandangan figur itu, seseorang itu bisa menambah wawasan kita masing-masing. Bisa aja kita salah, bisa aja suami salah, bisa aja istri yang kurang tepat. Bisa jadi untuk menentukan itu kan memang perlu hikmat yang pertama. Tapi kalau hikmat itu juga masih samar, kita belum bisa menangkap, barangkali ada figur seseorang yang bisa kita mintain pendapat. Itu. Jadi mungkin bisa lebih mencairkan suasana yang tadinya mungkin tegang, sama-sama mempertahankan. Nah, karena ada figur seseorang itu yang sekiranya bisa memberi masukan yang baik, yang mungkin kalau tepat 100% mungkin enggak ya, tapi kira-kira yang mendekati lah. Itu kurang lebih.
Masih di mute, Bu. Masih di mute, Bu. Oh iya, maaf. Jadi artinya kalau kondisinya kedua-duanya udah nggak bisa mengambil jalan keluar gitu ya, melibatkan pihak ketiga dalam arti konseling gitu ya Pak ya, konselor gitu ya. Nah, bagaimana kita memberikan pengertian juga, misalnya ada hal yang disampaikan oleh Bina, mungkin kurang tepat sikap dari suami gitu, kurang tegas dan sebagainya. Nah, itu bagaimana istri perlu mendampingi dalam arti memberikan kesempatan untuk suami belajar, bertindak tegas dalam mengambil keputusan, memikirkan kembali gitu kan, apa yang sudah dia putuskan. Makanya kan di sini dikatakan bahwa silakan aja mengemukakan pendapat, silakan, tapi tetap aja keputusan itu ada di suami dan Allah. Artinya kita harus ingat juga suami itu juga dia tunduk kepada Allah. Nah, bagaimana nih kan bekeke nih? Gimana kalau orangnya keras kepala mungkin Bina gitu ya. Pokoknya nggak bener lah gitu menurut Bina gitu kan. Secara umum itu ada hal-hal yang kurang pas. Pada intinya rahasia dalam keluarga yang Tuhan sudah berikan berbicara tentang struktur itu, dimanapun juga dalam satu keluarga itu harus ada satu kepemimpinan saja. Makanya otoritas itu diberikan kepada suami, bukan istri. Kenapa? Kalau dalam struktur keluarga ini, sorry sebentar ya, tenggorokan saya agak gatal, tunggu. Nah, kalau, sampai di mana tadi? Kalau dalam struktur ini ada dua yang dominan, pasti keluarga itu tidak akan berjalan dengan baik. Organisasi manapun juga, kalau ada sebuah otoritas yang ganda gitu ya, pasti akan terjadi sebuah masalah. Pasti ada satu kewenangan yang paling tinggi, bagaimana dia yang punya hak untuk memutuskan setiap keputusan yang ada. Makanya sebenarnya apa yang Tuhan rancang dalam kehidupan keluarga secara struktural itu adalah sudah yang terbaik. Ya, di situ mungkin ada pergumulan dan sebagainya. Nah, pada intinya adalah di situ bagaimana istri ya mendampingi suami, memberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan tentu saja dalam pernikahan yang diberkati itu Tuhan juga ikut campur gitu ya dalam pernikahan itu. Undang Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan masuk dalam doa. Nah, itu yang perlu dilakukan. Jadi apapun alasannya, firman Tuhan yang sudah disampaikan itu tidak bisa kita tambahkan dengan kata tetapi, jikalau, asal, nah itu nggak bisa. Memang tidak mudah gitu ya. Nah sekarang bagaimana dengan mungkin wanita yang mengalami KDRT gitu ya, KDRT. Nah suaminya udah dikasih tahu mungkin terjadi lagi sehingga dia harus mengalami penderitaan secara fisik. Nah itu juga nggak bisa, bagaimanapun juga harus dicarikan solusinya. Misalnya artinya dibina dulu gitu ya, ada yang menangani, mungkin pisah sementara gitu ya, maksudnya diberikan pengarahan dan sebagainya, doa gitu. Nah, bagaimanapun juga walaupun suaminya mungkin kasar dan sebagainya, tetap saja istri harus tetap tunduk kepada suami. Tapi dalam hal ini kalau ada kasus-kasus tertentu, tentunya gereja juga harus memperhatikan gitu ya, mencari solusi bagaimana mendamaikan mereka, bagaimana membawa mereka sehingga terjadi sebuah pemulihan dalam keluarga itu. Jadi artinya bagaimanapun juga dalam satu keluarga itu tidak bisa ada dua kepemimpinan. Bagaimanapun juga keputusan terakhir adalah di tangan suami yang sudah diberikan otoritas. Dan pada intinya juga secara etika, nah itu juga bagaimana suami dan istri ini bukan menuntut hak, tapi lebih kepada saling berebut ya, istilahnya berebut apa? Berebut untuk memberi rasa hormat, berebut untuk menyatakan kasihnya, berebut untuk mengasihi. Untuk suaminya selalu mencari kesempatan untuk bagaimana dia bisa memperlihatkan bahwa dia mengasihi istrinya, dia memberikan tanggung jawab terhadap keluarganya. Demikian juga istri, bagaimana dia mencari sebuah kesempatan untuk
menunjukkan bahwa dia menghormati, dia tunduk kepada otoritas suaminya. Artinya di sini dalam keluarga itu tentu saja mungkin ada pergumulan-pergumulan gitu ya, dalam doa dan sebagainya, ada proses dan waktu. Tapi pada intinya kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan, di situ dalam waktu Tuhan akan menyatakan pembelaannya, Tuhan akan menyatakan kebesarannya, penyertaannya dalam keluarga kita. Dan dalam lembah air mata kita tetap menyertakan Tuhan. Dan kita akan melihat kasih karunia Tuhan yang sanggup memulihkan dalam sebuah keluarga. Jadi artinya tidak menyerah bersama Tuhan. Jadi artinya seorang istri tidak bisa memaksakan pengertian atau pendapatnya sendiri. Bagaimanapun dia harus kembali tunduk kepada suaminya. Mungkin tidak langsung instan gitu ya. Tapi berproses itu ada sebuah niat, ada sebuah keinginan. Nah, dimulai dengan sebuah kesadaran dalam dirinya untuk melakukan semua itu. Jadi tunduk ini bukan hanya tindakan lahiriah, makanya kembali lagi ya, kesadaran, sikap hati gitu. Kalau dilakukan terpaksa juga itu tentu saja tidak baik gitu kan. Tidak ada manfaatnya, karena apa? Tuhan pasti melihat hati gitu, Tuhan tahu bahwa yang dilakukan itu bukan dengan kerendahan hati, tapi keterpaksaan. Nah, jadi peranan istri itu tunduk kepada suami, itu tidak mematikan kepribadiannya sendiri, artinya tidak menjadi harga dirinya jatuh dan sebagainya. Justru dalam kondisi dia tunduk, Tuhan akan mengangkat dia. Tuhan akan mempermuliakan dia pada waktunya. Oke, berkaitan dengan ini, ada yang mau dibahas? Ada yang mau di-share? Ada yang mau ditanyakan? Kalau seandainya belum bisa gimana, Bu? Ini Pak Yuda ya. Belum Ya, bisa dalam arti tadi Pak istri belum bisa tunduk sama suami, sikap suaminya gimana, Bu? mendampingi, mengayomi untuk dia bisa melakukan itu dan memberikan kesadaran gitu. Memberikan pengertian, dukungan ya, dukungan dari sikap gitu. Kadang-kadang kan dengan perkataan kadang agak susah gitu ya, langsung nggak mau gitu ya, maumu ya aku tunduk gitu kan, mungkin bisa diomongin seperti itu. Tapi ketika suami menyatakan keterlibatan dia, care-nya dia melalui sikap, tindakan, ya memang itu kadang-kadang butuh waktu ya, masing-masing juga beda. Tapi artinya ya itulah namanya keluarga, di mana kita dibentuk, di mana secara mental kita didewasahkan gitu. Nah, masuk dalam pernikahan juga memang bukan sesuatu yang manis-manis, indah-indah gitu kan, seperti kata orang, terutama yang calon-calon ibu dan bapak ini ya. Bukan sesuatu yang indah, justru di situ kita masuk pembelajaran kehidupan. Bagaimana kita didewasakan. Pak Yuda yang paling tahu tuh Pak ya. Bagaimana ada proses, ada tentu saja ada pergumulan di situ. Nah, tapi kita percaya bahwa dengan kasih Tuhan, Tuhanlah yang memampukan. Jadi dari memberi pengertian Pak Yuda, mendampingi dengan sikap, menyatakan, pasti luluh namanya wanita itu. Pasti kalau dikasih perhatian, diajak ngomong gitu kan. Jadi dari antara kedua pasangan itu membawa sebuah keinginan yang baik, niat untuk menjalani pernikahan itu sesuai dengan aturan firman Tuhan, yaitu suami mengasihi istrinya, istri tunduk kepada suaminya. Artinya suami mendampingi istri. Contoh yang disampaikan oleh Pak Yuda tadi itu, kalau belum bisa bagaimana? Dia mendampinginya dengan kasih. Kasih itu yang akan mengubahkan, yang akan memulihkan. Ada yang mau ditambahkan Pak Yuda? Aman, Bu. Aman ya Pak? Ada yang lain yang mau dibagikan atau ditanyakan sebelum sebentar lagi Pak Yuda akan masuk dalam presentasi. Ini para wanita udah setuju tunduk? Bu Yunita, Gracia? Iya Bu, berupaya Bu. Berupaya menjalani dan proses itu, tapi intinya kita punya niat, keinginan ya. Pasti Tuhanlah yang memampukan. Tuhan yang memampukan semua itu.
Ini apa? Kalau suami keras kepala, ini pertanyaan jam berapa ini? Saya rasa udah terjawab dengan yang tadi ya, Bina. Udah terjawab belum? Iya, sudah terjawab, Ibu. Oke. Iya, Bu, sudah terjawab. Ya, ya. Jaringan saya aku keluar-keluar terus. Oh, begitu. Oke. Pak Yuda sudah siap dengan materi presentasinya? Siap, Bu. Siap. Siap. Oke. Dipersiapkan aja untuk di-share. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan masuk dalam materi presentasi hari ini. Silakan Pak Yuda. Baik, terima kasih Bu. Shalom Bu Mary dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba mempresentasikan tugas makalah saya tentang fenomena aborsi dilihat dari sudut pandang etika Kristen. Suara saya kedengaran ya, Bapak Ibu? Bagus Pak, silakan. Latar belakang, berdasarkan data World Health Organization atau WHO, terdapat 200 juta kehamilan per tahun di Indonesia, sebanyak 275 juta kehamilan atau 35% diantaranya merupakan kehamilan tidak diinginkan. Data mengejutkan lainnya, lebih dari 60% kehamilan tidak diinginkan akhirnya diaborsi. Sebanyak 40% diantaranya melakukan aborsi dengan tidak aman. Hal tersebut tentu sangat membahayakan ibu yang mengandungnya hingga menyebabkan meninggal dunia. Jadi ada 120 juta, hampir kurang lebih 800-an juta bayi diaborsi. Kemudian berdasarkan uraian di atas, penelitian tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang tindakan aborsi dalam makalah yang berjudul Fenomena Aborsi Dilihat dari Sudut Pandang Etika Kristen. Oke. Kemudian pengertian aborsi, kata aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu abortion atau bahasa latinnya abortus ya. Secara etimologis berarti gugur kandungan atau keguguran. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, aborsi adalah satu terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup atau sebelum hasil bulan keempat dari kehamilannya. Keguguran atau keluron. Ya. Dua, keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal untuk makhluk hidup. Kemudian ketiga, gugur janin. Dari berbagai misi atas, dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah tindakan yang disengaja untuk menggugurkan kandungan yang belum cukup waktu untuk hidup atau menggugurkan janin yang dikandung perempuan dan dengan tindakan tertentu sebelum sempurna masa kehamilannya, baik dalam keadaan hidup atau mati sebelum si janin bisa hidup di luar kandungan. Jenis-jenis aborsi dengan merujuk pada definisi yang terdapat dalam kamus bahasa Indonesia, maka ada 3 macam bentuk aborsi di dunia kedokteran, yaitu aborsi tanpa adanya unsur kesengajaan atau spontanitas, dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu abortus spontaneus, yaitu berakhirnya kehamilan sebelum waktunya tanpa adanya gangguan pihak luar atau karena gangguan dari luar yang sifatnya ringan. Abortus habitualis, yaitu perempuan yang setiap kali hamil mengalami keguguran. Kedua, aborsi karena adanya unsur kesengajaan atau abortus provocatus. Terbagi dalam 2 bentuk, yaitu abortus provocatus medicinalis, yaitu berakhirnya kehamilan karena keguguran dengan alasan medis untuk menyelamatkan jiwa ibu. Abortus provocatus criminalis, yaitu berakhirnya kehamilan karena keguguran kandungan sebagai suatu kejahatan. Kemudian resiko-resiko bagi wanita ketika melakukan aborsi. Aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan seseorang. Seorang wanita ya, bahkan bisa berakibat fatal berupa kematian. Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik pada saat ini telah pada saat dan setelah melakukan aborsi, maka wanita itu ada kemungkinan besar mengalami resiko kesehatan dan keselamatan terhadap tubuh atau fisiknya, diantara berupa kematian mendadak karena pendarahan hebat, kematian mendadak karena pembiusan yang gagal, kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan, rahim yang sobek atau uterine perforation, kerusakan leher rahim atau cervical
lacerations yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya, kanker payudara karena ketidakseimbangan hormon androgen pada wanita, kanker indung telur atau ovarian cancer. Jadi resikonya sungguh bahaya. Kemudian aborsi di mata hukum. Nah, sebenarnya tindakan aborsi itu tidak dilarang, itu dilarang oleh undang-undang. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 75 ayat 2 terdapat pengecualian. Aborsi boleh saja dilaksanakan asal memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi dasar pokok yang tidak boleh dilanggar, baik dalam KUHP maupun aturan khusus yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dipertegas lagi dalam pasal 76 bahwa dalam aborsi yang berindikasikan medis, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75, ada beberapa hal yang menjadi suatu persyaratan. Di antaranya adalah A, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. B, berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut. C, oleh tenaga kesehatan sesuai dalam ketentuan aturan. Aborsi di mata Alkitab, di dalam Alkitab tidak memakai kata aborsi yang memaksudkan pengguguran kandungan yang disengaja. Tetapi ada banyak ayat yang menunjukkan pandangan Allah tentang kehidupan manusia, termasuk kehidupan anak yang belum lahir. Kehidupan adalah karunia dari Allah. Kejadian 9 ayat 6 dan Mazmur 36 ayat 9, bagi dia semua kehidupan itu berharga, termasuk kehidupan seorang anak yang masih dalam kandungan. Jadi kalau seseorang sengaja menggugurkan anak itu, dia sama saja dengan pembunuhan. Dalam Keluaran 21 ayat 22 sampai 23, Allah memberikan sebuah hukum lewat Musa bagi bangsa Israel bahwa jika terjadi perkelahian dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan hamil sehingga terjadi gangguan pada kehamilannya, maka orang itu hanya akan didenda jika tidak terjadi kematian janin. Tetapi jika terjadi kematian pada sang ibu atau sang janin, maka nyawa harus diganti nyawa. Ini adalah hukum yang diberikan kepada Musa pada waktu itu. Kemudian etika Kristen, pengertian etika Kristen. Etika Kristen adalah etik teosentris dan etik teonom karena menempatkan Allah dan karyanya sebagai titik tolak. Tapi karena ia juga menaruh perhatian kepada pribadi dan karya Kristus, maka ia disebut juga etik kristosentris dan etik kristonom. Dengan demikian, etika Kristen adalah etik transenden karena berdasarkan nilai etis pada norma-norma dan nilai-nilai yang melampaui akal dan perasaan manusia. Jadi etika Kristen merupakan etik normatif. Etik Kristen digambarkan juga sebagai etik Injili, etik kemerdekaan, etik damai sejahtera. Disebut demikian karena etik Kristen bertumbuh pada karya Allah dalam Kristus sebagai anugerah yang memberikan damai sejahtera serta kebebasan yang sesungguhnya. Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku dalam etika Kristen untuk menjadi pertimbangan guna menilai dan menindaklanjuti suatu tindakan dan praktek aborsi berdasarkan etik Kristen adalah transparan, di 1 Yohanes 1 ayat 17, tegas dalam menegur dosa, Amsal 27 ayat 6, mengampuni, Matius 18 ayat 21 sampai 35, tidak menghakimi diri sendiri, Matius 7 ayat 1, Galatia 6 1 sampai 2, penuh kasih, Efesus 4 ayat 32, dapat membawa kedamaian, Roma 14 dan 19. Jadi aborsi dari sudut pandang etika Kristen adalah didasarkan pada prinsip etika di atas, maka tidak dapat dibenarkan jika seorang Kristen melakukan aborsi. Oleh karena itu jelas aborsi bertolak belakang dengan ajaran Alkitab. Apapun alasan pragmatis yang dilontarkan oleh setiap orang yang melakukan aborsi, namun satu hal yang paling penting dan paling utama yang harus senantiasa digarisbawahi adalah aborsi bertentangan dengan ajaran Alkitab. Dengan melakukan aborsi maka sama halnya telah mengambil alih hak dan kedaulatan Tuhan atas setiap makhluk ciptaannya. Apabila Tuhan saja begitu mencintai dan mengasihi setiap kehidupan manusia di dalam dunia, sehingga dia rela mengutus anaknya yaitu Kristus ke dalam dunia untuk menebus. Dengan demikian, sebagai sesama ciptaan, setiap manusia tidak memiliki hak untuk menghilangkan nyawa seseorang, termasuk dalam hal ini adalah melakukan aborsi. Kesimpulan, setelah melakukan penelitian terhadap aborsi itu dari sudut pandang etika Kristen, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, aborsi adalah tindakan pembunuhan bayi yang dilakukan secara sadar dan juga ada unsur sengajaan untuk mengakhiri kehidupannya. Biasanya tindakan ini diambil untuk menutupi kesalahan yang
telah dilakukan oleh pelaku atau bisa juga karena alasan-alasan yang lain. Kedua, aborsi merupakan sebuah kejahatan dan dosa karena sangat bertentangan dengan ajaran Alkitab. Berikut daftar pustaka yang saya kutip, ada 16 buku dan juga jurnal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan, Bu. Kami silakan, Bu. Atau teman-teman ada yang mau bertanya? Shalom, saya barusan nge-freeze ya. Terpental ya saya ya. Pak Yuda udah selesai? Sudah, Bu, atau diulangin lagi? Enggak masalah. Bapak Ibu, barusan saya terpental ya sepertinya ya. Betul ya Pak? Saya minta maaf, Bu, karena memperhatikan tadi saya fokus sama presentasi. Kayaknya Mungkin freeze gitu. Hah? Freeze. Soalnya sempat hilang-hilang suara Pak Yuda. Kesimpulan terakhir setengah saya dengernya. Oke, dilanjutkan aja, silakan. Silakan Pak Yuda, dipimpin proses diskusinya. Oke, jadi kesimpulannya, kalau Ibu belum melihat kesimpulannya, jadi setelah melakukan penelitian maka diperoleh dua kesimpulan. Pertama, aborsi adalah tindakan pembunuhan. Kemudian yang kedua, aborsi merupakan sebuah kejahatan dan dosa karena jelas bertentangan dengan ajaran Alkitab. Dan berikut daftar pusakanya, Bu, ada 16 termasuk buku dan jurnal. Terima kasih. Monggo, ada Bapak Ibu yang mau diskusi, bertanya, atau menambahkan, atau memberikan statement, monggo, silakan. Jadi Bina, jangan aborsi nanti ya. Canda, Bin. Aduh, Pak Yuda. Dosa, Bin. Enggak. Ya. Silakan. Atau saya mau cerita ini? Ya. Mau nanya Pak Yuda, Pak Ade. Silakan, Pak. Kan kalau saya dengar dulu ya, aborsi itu kalau masih di bawah 3 bulan, ya. Ya ini kalau ini secara sekuler nih, Pak. Di bawah 3 bulan masih diizinkan dokter kalau ada yang mau aborsi gitu loh. Dan kebanyakan dokter itu juga persetujuan daripada yang bersangkutan dengan menandatangani suatu surat gitu loh. Tapi di bawah sebelum 3 bulan gitu loh. Gitu. Tapi kalau menurut Alkitab kan mau 3 bulan atau baru janin aja ya, sepertinya nggak boleh ya. Ya, tapi nggak tahu sekarang gitu. Nah, kan juga dikatakan nggak boleh menurut Alkitab itu, Pak. Setelah memiliki nafas, ya, atau sebelum gitu loh. Kan biasanya kalau baru sebulan atau baru 2 minggu, itu biasanya kan belum ada jantungnya, Pak, belum bernafas, belum hidup gitu loh, atau seminggu apa gimana lah, Pak. Nah, bagaimana menurut Pak Yuda ya? Kalau belum bernafas itu apa
masih sudah bisa diperbolehkan nggak Pak? Bisa diperbolehkan nggak secara Alkitab gitu loh Pak? Gitu. Kan pembunuhan itu kan kalau sudah punya nafas kan Pak ya. Ya. Tapi kalau baru ibaratnya maaf kata ya perempuannya kan baru mensnya itu baru berhenti ya, itu kan baru apa istilahnya itu baru tanda-tanda ya ada ya, tapi belum bernafas, apa itu dikatakan sudah bisa sudah boleh kalau belum ada nafasnya atau setelah atau semuanya nggak boleh Pak, yang itu loh. Jadi ada batasannya nggak Pak gitu kira-kira? Kalau dokter udah jelas, saya dengar dulu di Jakarta kalau dokter itu kalau sebelum 3 bulan jangan dah katanya, karena itu udah susah, karena itu berat ya. Tapi kalau masih di bawah 3 bulan, sebulan ya itu boleh. Tapi kalau untuk bertentangan dengan Alkitab itu dikatakan suatu pembunuhan itu, bagaimana dengan yang baru 1 minggu enggak, maaf lagi Pak, enggak mens kan gitu loh Pak. Nah, itu ya menurut saya dengar itu belum ada jantung Pak, belum ada nafas gitu loh. Apa itu masih bertentangan juga dengan Alkitab kah begitu kan? Gitu. Oke, mungkin ada teman-teman yang bisa menanggapi lebih dahulu. Saya sembari mikir ini. Aku boleh tanggapi nggak? Soalnya ini aku kayak ini gimana ya? Kalau menurut aku ya, ini menurut pendapat saya ya Opa ya, setiap janin yang udah dibuahi itu sekecil apapun itu memiliki hak untuk hidup. Jadi apalagi kalau udah 3 bulan, itu udah kayak gimana ya, kita udah belajar biologi juga ya, aku nggak pernah sih, tapi udah belajar biologi ya. Jadi setiap apapun itu, kuman saja kalau udah hidup itu memiliki hak untuk hidup. Jadi kayak kalau udah 3 bulan itu walaupun belum terbentuk nafas, tapi itu udah membuahi kan. Jadi itu udah menentang pada pandangan secara etika Kristen, karena apapun yang Tuhan tempatkan, sebesar apapun itu Tuhan udah izinkan, ya udah biarkan anak itu bisa berkembang gitu loh. Kalau secara dokter tadi yang Opa bilang mungkin itu boleh-boleh saja ya, tapi kalau secara aku mikirnya secara dalam pandangan etika Kristen ya, itu juga sebesar apapun itu, sekecil apapun itu udah memiliki hak untuk hidup. Iya, itu menurut aku ya Pak. Silakan lagi ke Pak Yuda, moderatornya. Saya Pak. Oke, silakan Pak Bud. Ya itu menurut pandangan saya sih, selama kalau medis ya, ini bicara medis itu yang Pak Elman tadi singgung boleh, itu apabila membahayakan ibunya, artinya menyebabkan kematian, mungkin boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada sebab, terus dokter melakukan itu ya nggak boleh, itu bisa dituntut. Ada hukumnya juga, karena nggak ada alasan medis yang untuk alasan yang tepat secara medis untuk melenyapkan si janin ya, gitu kira-kira. Masih. Ya, ada lagi mungkin dari saya sepakat dengan Bina tadi, karena kalau kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 41-44, di mana ketika Maria bertemu Elizabeth, maka anak dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, dan mengatakan bahwa bayi yang ada di kandung melonjak kegirangan. Dalam bahasa aslinya kata bayi itu bukan janin ya, yang dipakai juga dalam Lukas 2 ayat 16 dalam menyatakan bayi Yesus yang telah lahir. Nah, hal ini membuktikan bahwa sejak dalam kandungan janin itu mungkin usianya masih
selama masih dalam kandungan, setelah pertemunya itu namanya janin ya. Jadi janin itu memiliki pikiran dan perasaan yang membuatnya dapat melonjak kegirangan tadi ya. Jadi berapapun usianya, kalau sudah dalam janin berarti itu sudah menurut Bina tadi sudah punya hak untuk berhidup ya. Jadi ketika kalau menggugurkan kandungan meskipun masih seminggu gitu ya, itu sama saja membunuh. Jadi kalau dari sudut pandang Alkitab itu berdosa. Itu ya. Kalau tadi Pak Yuda, seperti yang saya ini kemukakan, kalau itu memilih antara ibu dengan janinnya gimana nih jalan keluarnya? Kalau janin nggak diambil, nggak di ini, ibunya meninggal. Tapi kalau ya diteruskan ibunya meninggal. Tapi kalau ini kan harus bayinya harus dilenyapkan ya, artinya digugurkan itu. Gimana Pak Yuda? Nah, ya kita harus kembali kepada etika Kristen tadi. Apakah tindakan itu bisa membuat sorry sebentar ya. Sorry sebentar. Prinsip-prinsip etika Kristen tadi kan apa bisa itu bisa terbuka. Terbuka berarti transparan, bisa diketahui banyak orang tanpa sembunyi-sembunyi ya. Dan itu apa namanya? Kemudian maksudnya itu bukan tindakan yang intinya tindakan yang maksudnya menentang Alkitab ya. Contohnya maksudnya itu memang tadi seperti itu tadi dalam kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian penuh kasih jadi dan membawa kedamaian. Prinsip-prinsip etika Kristen itu harus dikedepankan. Kalau memang itu membawa damai dan segala macam itu tadi ya saya sampaikan, berarti menurut saya sih oke kan. Karena kan prakteknya kan memang banyak yang seperti itu toh. Saya nggak menjadi itu jadi pembenaran ya. Nanti Bu Mariani akan mengkoreksi ya Bu. Jika statement saya salah ya kurang tepat, nanti silakan dikoreksi. Gitu menurut saya Pak Bud. Ya Pak, karena gini, kita Pak Yuda, harus misalnya. memilih. Ya, oh ya, silakan Pak Tom. Oh ya, saya nggak tahu itu yang Pak Budi bilang tadi itu apakah kasus aborsi atau dalam kondisi sesuatu yang diambil tindakan yang harus mengalah salah satu gitu kan ya. Cuman gini, tadi saya ada dengar di materinya Pak Yuda, aborsi itu boleh dari sisi hukum kalau memenuhi persyaratannya gitu ya. Kalau nggak salah tadi ya. Betul. Nah, itu dari sisi rohani atau dari sisi agama, yang mana yang harus di ini Pak? Misalnya nih contoh, kita sebagai orang yang percaya gitu ya, kerja sebagai dokter lah misalnya. Nah terus ada data tiba-tiba diperhadapkan dengan ini harus diaborsi. Nah ini udah sah dari sisi hukumnya. Nah itu dari sisi agamanya tinggi mana Pak? Kita mau lihat ini yang kita junjung tinggi dari sisi hukumnya atau sisi agamanya. Kan tadi nggak boleh ya untuk membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang gitu. Oke, jadi begini Pak, dalam makalah saya itu untuk mengambil keputusan tentang seperti itu mungkin sebagai orang tua atau sebagai seorang suami atau sebagai seorang keluarga gitu untuk menentukan apakah akan aborsi atau tidak itu dilakukan 3 hal. Yang pertama doa, ibadah dan tuntunan Roh Kudus ya. Yang kedua gereja dan persekutuan, maksudnya ini kita konsultasi dengan orang tua rohani kita, dengan persekutuan kita, komunitas kita. Ketiga, Alkitab tentunya yaitu. Nah, kalau seandainya ketiga hal ini sudah mengkonfirmasi satu dengan yang lain, ya itu kalau menurut makalah yang saya tulis dan itu dari jurnal ya, yang itu saya ambil dari jurnal, itu boleh gitu ya. Jadi keputusannya bisa diambil atau iya atau tidaknya berdasarkan tiga tadi, doa, ibadah dan Roh Kudus atau tuntunan Roh Kudus, gereja dan persekutuan itu konsultasi dengan Pak hamba Tuhan atau gembala, kemudian komunitas, kemudian yang terakhir tentu saja Alkitab. Kalau ketiganya itu saling oke lah gitu ya, menghormati ya, itu tidak apa-apa gitu. Keputusannya di situlah.
Gitu Pak Tommy. Tapi misalnya jawabannya tidak gitu Pak, bertentangan lah gitu ya. Tapi secara institusi dalam sisi pekerjaan, ya, ini kan ya. Ya, kalau seperti itu kan kita juga harus siap menghadapinya segala macam. Kalau sudah diputuskan ya berarti kalau kita harus siap dong menghadapi segala konsekuensi. Apapun kan kita melakukan aborsi juga ada resikonya juga kan tadi gitu. Jadi segala konsekuensinya ya harus kita hadapi gitu. Termasuk dosa ya, kita nggak ngerti juga kan. Kalau Alkitab kan emang benar-benar dosa ya, tapi kita sudah konsultasi nih, si Malakama nih dalam satu titik nih nggak jelas, kita bingung nih mau aborsi nggak, kalau nggak aborsi ini ibunya nggak selamat, kalau aborsi dosa. Terus kan dalam satu titik kadang-kadang kita menemukan titik seperti itu ya, gitu. Jadi ya kita harus siap menghadapi segala situasi, apa konsekuensinya gitu kalau menurut saya. Ya gini Pak Yuda. Soalnya Pak, kalau memilih bayi yang masih terus janinnya, istrinya nggak selamat, nanti dia bebannya double Pak. Pasti istrinya komplain kan, kamu kok malah, ya kan? Malah ini lebih berat ini yang belum ini, istilahnya belum jelas daripada saya, jadi bebannya mungkin lebih berat. Itu Pak kira-kira. Ya itulah, kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, ya kita harus, kalau saya ya paling utama ya tuntunan Roh Kudus lah. Ya Roh Kudus nggak mungkin salah. Ya udah itu aja lah. Gimana Bu? Mau ditambahkan atau yang lain? Mana Bin? Sudah beres belum? Aku mau tambah lagi pertanyaan. Silakan. Udah puas belum Pak Budi, Pak Tommy? Opa? Pertanyaan Opa Elman weh. Ya Pak, itu juga berdasarkan hati nurani juga sih Pak, antara lain sih. Jadi lumayan puas. Oke, aku mau bertanya ya. Oh, silakan. Pertanyaanku adalah siapkan pulpen dan buku. 1. Iya, bercanda. Sampai bercanda. Kalau menurut Pak Yuda nih, bagaimana pandangan etika Kristen yang melibatkan faktor-faktor kesehatan? Bukan kesehatan, tadi kesehatan juga ya. Kayak misalnya nih terjadi kayak kekerasan seksual. Ini udah pernah, ini aku ada satu cerita nih ya. Jadi ini jam-jam 2 malam. Biasa kan anak-anak gelandangan di jalan itu kan biasa karena kalau definisi anak gelandangan jalan itu kan ada 3 ya. Ada yang ikut-ikutan, ada yang memang benar-benar dia nggak punya tempat gitu kan, dan ada yang hanya mencari muka gitu kan. Biasa kalau orang-orang yang gelandangan benar-benar itu ya kita bisa menemui kayak jam-jam tengah malam gitu kan, jam 2 gitu. Nah, ini aku bertemu dengan ibu dan anak yang di jam-jam seperti itu, dan ini hanya untuk mendapatkan sesuap nasi gitu kan. Jadi si ibu ini kasih anaknya untuk kasih anaknya dikasih 50.000 aja, terus anaknya itu mau gitu kan supaya untuk makan. Nah, jadi kalau itu hanya ke dalam kasus itu ya. Nih, dari kasus itu aku angkat sebuah kasus nih. Gimana kalau misalnya itu kan termasuk kekerasan seksual ya. Nah, kalau udah kekerasan seksual anak, bagaimana pandangan etika Kristen terhadap itu? Apakah mau dilanjutkan atau bagaimana? Soalnya kan dia kan kayak kekerasan seksual ya. Kan ada yang dilecehkan, ada yang diperkosa dan lain sebagainya. Itu kan enggak dari niat hatinya kan. Dia melakukan hal seperti itu, tapi karena udah kayak ya namanya udah kekerasan seksual, bagaimana coba? Itu kan maksudnya enggak niatnya lah gitu ya, untuk masih belum pas lah niatnya untuk memiliki seorang anak gitu kan, tapi karena udah terjadi gitu bagaimana? Tiba-tiba udah terlanjur punya anak gimana? Ya, jadi ya kalau pertanyaan Bina kan keluar dari konteks aborsi ya Bin. Jadi mungkin kita bisa diskusi di tempat lain, di waktu dan kesempatan yang lain. Tapi saya mau sedikit aja, kalau saat ini itu terjadi, ya maksudnya
kita dilecehkan gitu ya? Atau gimana tadi? Atau orang dilecehkan secara seksual gitu ya? Iya, itu kan kayak ada, Trauma. maksudnya kayak gimana ya bilangnya ya? Dibilang Coba dia saya jauh dari luruskan materi, ya. dia Coba jauh saya juga. luruskan. Mungkin maksudnya Bina ini kalau ada orang yang mengalami kekerasan seksual gitu ya, dan akhirnya dia hamil, gitu Bin. Iya betul. Nah, bagaimana anak ini? Diaborsi legal nggak? Kurang lebih begitu mungkin pertanyaannya, karena alasannya dia diperkosa, dipaksa gitu kan, mohon maaf. Iya. Nah, mungkin gitu, silakan. Oh ya, ya. Tetap saja kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kalau setiap janin yang sudah terbentuk menjadi janin itu punya hak untuk hidup. Yang jadi persoalan adalah orang tuanya itu. Jadi yang perlu dipulihkan adalah orang tuanya, bagaimana dia bisa mengampuni dirinya sendiri, kemudian dia bisa mengampuni orang atau apa namanya, mengampuni orang yang memperkosanya, kemudian baru bisa move on. Itu, tapi jangan sampai bunuh diaborsi juga, karena itu juga malah tambah dosanya gitu ya. Jadi tetap berdosa kalau itu dilakukan aborsi. Jadi dosa nggak boleh ada syarat-syaratnya ya. Kalau begini jadi nggak dosa, enggak. Itu ya. Terus bagaimana kalau misalnya nih yang kan zaman-zaman sekarang ini kan ada banyak nih yang anak-anak SMP hamil. Harusnya kan umur segitu masih belum bisa kan? Karena belum mencukupi umur, tapi karena udah kayak melakukan hal kayak gitu, ya bisa nggak? Karena udah faktor umur nih. Udah anak kan nggak bisa kan? Harusnya kayak kemampuannya untuk melahirkan itu kayak ya umur segitu nggak bisa kan? Bagaimana? Daripada ibunya mati gimana? Apalagi kalau nggak ayahnya ninggalin aja kan, cowoknya ninggalin terus umur anak ini hanya 12 tahun misalnya nih, umur anak ini hanya 12 tahun terus dia hamil, terus cowok ini nggak bertanggung jawab ini. Terus bagaimana dengan pandangan Bapak kayak gitu? Iya, tetap aja, Bin. Kehamilan itu adalah rencana Tuhan. Tapi pandangan yang lain maksud aku, bagaimana dengan hukum? Iya, kehamilan, saya percaya kalau seandainya belum waktunya hamil, pasti Tuhan nggak bakalan ngizinin hamil. Gitu. Mana ada kayak gitu? Iya dong. Iya dong. Jadi menurut saya ya itu memang, walaupun itu dari hasil pelecehan seksual, pemerkosaan, tetap aja anak yang dilahirkan itu adalah dari Tuhan. Jadi dia juga berhak untuk hidup. Gitu. Jadi jatuhnya anak itu nggak berdosa ya? Ya dosa keturunan. Kita juga, anak kita lahir dari dosa keturunan kan? Dosa keturunan. Dosa dari Adam. Kita itu lahir membawa dosa keturunan. Gitu. Gimana, Bin? Oke? Sebenarnya ada satu kasus lagi sih yang mau saya bahas. Ya, satu lagi Pak. Nanti jawabannya nanti sesuai firman Tuhan. Ya udahlah, udah pasti itu. Satu lagi Pak De. Siap. Satu lagi. Masih bisa ya. Tadi Pak De bilang bahwa di Indonesia ya, kelahiran menurut WHO 200 juta ya, kelahiran ya. Ya. Setiap tahun ya. Ya, betul. Ya. Apa memang benar data itu, Pak? Karena kita aja penduduk Indonesia kan 280 juta. Memang benar 200 juta tiap tahun gitu loh, Pak. Yang sudah wajib untuk hamil gitu loh. Oke, Pak, itu kan dari oke, saya jawab ya. Jadi kalau itu penelitian atau riset itu kan dari lembaga yang resmi ya, dari pemerintahan. Jadi saya kira itu adalah data yang valid ya. Data yang valid. Ya, jadi ya tidak mungkin kalau nggak data valid dimasukkan ke dalam jurnal atau penelitian dan segala macam. Jadi itu data yang valid kalau menurut saya. Kalau memang Pak Elman nggak percaya, tidak masalah. Yang harus kita percayakan memang firman Tuhan ya kan. Bercanda Pak ini. Oke. Terus apa ya statement saya tentang terus 75% itu
75% yang mengalami kehamilan ya, apa yang tidak resmi ya, yang haram lah gitu ya. Apa setengah dari 75% itu yang tidak benar ya, hamil di luar nikah ya. Ya. Iya, 35% ya. Betul, 35% Iya. melakukan kehamilan tidak diinginkan. Iya, dan 75 diinginkan. juta. Berarti Ya. kan itu ibarat kata 35% itu berarti ibarat kata calon untuk diaborsi ya. Bisa dikatakan begitu ya. Ya toh? Calon, ada mungkin yang ya. lari ke aborsi, mungkin juga bisa melahirkan ya. Ya, 35 dari 75.000 orang itu yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, 35%-nya itu, 40%-nya di 35% itu dilakukan aborsi. Berarti kan cukup besar ya Pak De ya. Ya. Nah, untuk menekan aborsi ini Pak, kan lain larinya kan ke aborsi, katakan begitu. Untuk menekan aborsi ini kira-kira gimana, dalam arti kata gimana menurut Pak De bahwa untuk menekan aborsi ini Pak? Karena di satu sisi dibutuhkan juga, ya di sisi lain juga pemasukan bagi orang medis gitu ya. Ya. Jadi bagaimana kira-kira solusinya ya, jawaban bebas aja Pak menurut pandangan Pak De. Ya. Untuk menekan aborsi ini Pak, itu aja. Oke, kita harus lihat dari sudut pandang yang dua sudut pandang ya kalau kita ya. Dari sudut pandang sosial, dari sudut pandang norma dan segala macam, pemerintah sudah melakukan banyak hal tentang pendidikan seksual, tentang aborsi dan bahaya-bahayanya sudah melakukan gitu. Sudah melakukan upaya-upaya untuk menekan aborsi itu gitu ya. Saya baca banyak artikel juga gitu. Pemerintah sudah banyak melakukan upaya-upaya untuk menekan tingginya aborsi di Indonesia gitu. Tapi kita juga bisa melihat dari sudut pandang secara holistik ya, secara mungkin secara rohani gitu ya. Ya kita juga punya peran sebagai anak-anak Tuhan untuk membawa satu kebenaran di dalam setiap di mana kita ditempatkan gitu, terutama memberikan pengajaran-pengajaran yang lingkup sekup terkecil dari yaitu di keluarga, kemudian keluarga besar, kemudian di komunitas, tetangga kanan kiri dan segala macam. Kemudian ya kalau saja kita dipercaya dengan di kapasitas yang lebih besar, jauh lebih bagus untuk kita maksudnya memberikan pencerahan-pencerahan tentang aborsi dilihat dari sudut pandang etika Kristen tentunya ya gitu. Itu dan mungkin ya itulah yang bisa saya sampaikan ya. Tapi dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain mungkin mau menambahkan dari sudut pandang yang lain mungkin. Cuma Pak De, ya. Aku lihat dari pihak gereja belum terlampau serius ya menangani aborsi ini Pak, untuk dilakukan pencerahan ke jemaat atau penyuluhan ke lingkungan gitu ya. Belum serius gitu kayaknya Pak ya. Ya, kita harus harus menyadari bahwa kita saat ini belum sampai ke sana ya, mungkin cuma sebatas lingkungan di gereja kita saja gitu, belum sampai kita memberikan penyuluhan gitu. Saya percaya kalau seandainya sekolah-sekolah negeri itu atau sekolah-sekolah yang saat ini susah kan ada guru-guru Kristen ya yang masuk kan, itu biasanya susah kan, apalagi Jawa Barat itu masuk guru-guru Kristen itu susah. Tapi seandainya ada guru-guru Kristen yang masuk dalam sekolah-sekolah itu bisa membantu lah untuk mencerahkan pada anak-anak, terutama anak-anak sekolah sekarang SMA SMP itu sudah banyak yang aborsi di kota saya juga banyak, bukan banyak ya. Saya pernah mendengar berita itu dan itu saya melihat sendiri gitu ya. Kejadian itu. Gitu. Jadi anak SMP itu melahirkan bukan aborsi tapi melahirkan di toilet sekolah. Dan itu nggak diketahui loh. Itu jadi memang benar-benar kita perlu banyak berdoa ya supaya sekolah-sekolah ini ditanamkan nilai-nilai kebenaran ya, nilai-nilai firman Tuhan ya. Jadi dari anak kecil sudah ditanamkan tentang kebenaran mengenai soal free sex, aborsi dan dampak-dampak yang lain gitu menurut saya Pak Eman.
Jadi Pak De, saya lihat kalau begini ya, karena di lingkungan gereja kurang dan perlu juga gereja mengambil bagian. Nah, saya pikir ini saran saya, kemungkinan juga bisa, karena sekarang kan kita lagi masuk menuju lagi mempersiapkan webinar Gen Z ya. Nah, kalau kita masuk juga lebih dalam lagi ya tentang Gen Z, itu kan ada hubungannya dengan mempersiapkan Gen Z untuk menolak hal-hal yang berbau apa namanya ya, pergaulan bebas gitu ya Pak ya. Kan berarti mendidik. Jadi kalau kita udah masuk ini kayaknya bisa ke arah sana Pak ya, memungkinkan kalau webinar ini sukses nanti karena menyangkut pergaulan bebas dan kehidupan Gen Z toh. Ya, khususnya di bidang seks ini kan sangat sensitif. Tapi kalau dibawa secara materi webinar ya, dikaitkan dengan voice Gen Z ini kayaknya nyambung ya Pak ya. Nah, ini mungkin saya bisa. kita ajukan ke Ibu Indira juga sih Pak gitu. Ya, Itu aja Pak Fadil. Terima kasih. Oke. Oke, jadi artinya memang harus ada perhatian yang khusus ya, terutama dari gereja juga, bagaimana memberikan nasihat-nasihat gitu ya, pemahaman untuk mereka pentingnya bertanggung jawab atas kehidupan masa muda mereka gitu ya, jangan sampai terjadi aborsi. Memang di Indonesia juga cukup tinggi ya. Anak muda sekarang tingkat pergaulannya udah berbeda, cara bergaulnya udah berbeda dengan zaman-zaman dulu gitu ya. Nah, secara singkat aja nih ya sebelum kita akhiri. Jadi yang tadi dibahas itu berkaitan dengan di bawah 3 bulan gitu ya. Jadi artinya ketika sperma itu bertemu dengan telur ya, indung telur, ovum gitu, itu menjadi zigot. Dari situ aja sudah tidak bisa dilakukan aborsi gitu ya. Jadi punya hak untuk hidup gitu. Nah, terus berikutnya tadi apa yang kita bahas mengenai ibu dan anak pilihan. Nah, ini kembali lagi kepada permasalahannya, bukan cap cip cup. Ibu apa anak nih ibu? Tapi kan itu juga dari penjelasan dokter tentunya. Terus bagaimana kondisinya gitu ya? Ya tentu saja ya itu harus bergumul lah ya, berdoa mana yang terbaik ketika diperhadapkan kepada sebuah pilihan. Nah, terus berikutnya apalagi itu ya? Oh ya, pertanyaan dari Bina. Bagaimana anak yang kekerasan seksual ya? Nah, itu tidak boleh juga dilakukan aborsi. Ada satu tuh orang yang cukup terkenal. Dia itu adalah mamanya itu korban dari pemerkosaan, mohon maaf. Tapi dia tetap dipertahankan oleh mamanya dengan dukungan orang sekeliling dan dia menjadi orang yang berhasil gitu ya, orang yang cukup berpengaruh. Cuman saya lupa namanya, nanti kalau saya ingat saya akan bagikan mungkin di grup gitu ya. Nah, artinya kita tidak bisa iniin bahwa anak-anak yang lahir seperti itu tidak perlu diperhatikan gitu, karena dia juga manusia gitu ya, sama dengan yang lain. Artinya dalam hal ini kalau orang-orang sering menyebutkan oh anak haram dia, bukan, anak itu tidak haram. Yang haram adalah hubungan orang tuanya melakukan tindakan yang tidak patut. Nah, mungkin itu yang saya rangkum ya dari hari ini. Oh ya, satu lagi ya, memang yang seperti dikatakan Pak Elman tadi, perlu gereja memperhatikan agar tidak terjadi aborsi. Nah, kalaupun itu terjadi, nah gereja juga kan suka mengadakan semacam rumah singgah ya, agar mereka, maksudnya yang sudah terlanjur hamil di luar nikah, didampingi dan juga diberi dukungan untuk dapat dalam kondisi tenang sampai proses melahirkan, anaknya juga bisa mungkin dimasuk dalam panti asuhan dan sebagainya. Nah, itu juga cukup menolong untuk tidak terjadinya aborsi, tapi pada intinya mencegah itu jauh lebih baik. Jadi pemahaman pendidikan tentang seks dan sebagainya, bagaimana mereka harus berkarakter, harus hidup, nah itu yang paling utama. Oke, saya rasa cukup ya. Kalau misalnya memang ada hal-hal yang mau kita diskusikan lagi, dikumpulkan aja. Nanti kita ambil waktu dalam pertemuan-pertemuan kita berikutnya, jika memungkinkan bisa kita bahas kembali. Oke, Bapak Ibu, siapa hari ini yang bertugas untuk doa tutup? Silakan. Ya udah saya ya, nggak ada ya. Saya aja Bu. Ya, ayo kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan.
Kami belajar tentang etika, bukannya sekedar etika tata krama dalam bidang moral saja, nilai-nilai kehidupan, tetapi lebih dalam lagi Tuhan, tentang kehidupan manusia, tentang abortus, dan segala macam, terlampau luas, terlampau dalam. Engkau terus berikan hikmat kepada ibu dosen kami, Bu Mary, biar boleh terus mencurahkan ilmunya kepada kami saling sharing, saling terbuka, saling berdiskusi, supaya kami banyak lebih tahu hal-hal ini. Dan Tuhan, mari kami sebagai mahasiswa teologi, kami juga perlu menjadi saksi-Mu Tuhan untuk menangani hal-hal yang tidak berkenan kepadamu di bumi ini. Oleh karena itu Tuhan, mari pimpin terus kami Tuhan, dalam perkuliahan kami dan dalam juga cita-cita kami. Terima kasih Bapak segalanya. Sebentar lagi kami masuk chapel nanti Bapak. Mari kuduskan dan layakkan kami untuk beribadah dan menemui Tuhan dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih malam hari ini. Terpuji-puji nama-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus bersama katakan amin. Amin. Terima Makasih kasih Bu Bu Mary, Mary. semua teman-teman. Tuhan berkati ya. Terima kasih Ibu Mary dan Terima teman-teman kasih untuk semua. hari Tuhan ini. Sampai memberkati. ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.